Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, yaitu awal minggu. Saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikannya. Mari kita mulai dan let's go. Lu pada punya gak sih temen yang mukanya tuh polos banget? Mukanya polos nih ya, kayak adem gitu. Tapi pas lu tahu kelakuan aslinya sesat, nauzubillah min zalik, nggak kira-kira bawaannya pengen istighfar terus. Lu pada punya gak sih temen yang Emang ada, setiap orang itu pasti punya temen yang mukanya polos tapi kelakuannya itu teman-teman ya seperti itulah. Pasti kalian punya teman-teman yang model kayak gitu, polos diem tapi Oke, next. Bang, lagi ngapain bang? Lagi cosplay Doraemon, Bang. Oh nih teman-teman, dengan kemenangannya kemarin atas Aura teman-teman, akhirnya dendamnya terbalaskan. Dan kayaknya Sans dan juga Kairi tadi itu cosplay dengan menunggang naga. Oke. Next. Penginapan di Ubud tuh beda sama di tempat lain. Dia kamarnya aja tuh nggak pakai nomor, tapi pakai kata-kata senja, madu, cinta, ya kan, terus semara gitu. Belum masuk kamar aja mental health udah sembuh. Tresna, kenang, terus manja, kangen, rindu, ya kan. Jadi lu belum masuk kamar aja tuh kayak udah adem gitu bawaannya. Nah, kalau lu emang mau cari tenang, mau cari adem itu paling pas ke Ubud kalau mau nyari yang adem-adem. Karena kalau mau nyari panas kan ke Bromo. Penginapan di Selalu yang dinantikan dari podcast Kesel Aja ini yaitu endingnya teman-teman. Endingnya yang selalu serempet-serempet dan serempet-serempet. Ozaranggoti. Oke. Promo panas anjir. Next. Mau minum nggak? Nggak usah, ada kok. Bung, ini siapa? Lihat dia ada payung lah aku, makanya aku cari yang lain. Bukan gak setia, tapi gak semua bisa bukan diajak setia. susah kelas. Kelas. Selalu dengan skena-skena yang saya juga nggak ngerti maksudnya gimana tadi teman-teman. Tapi selalu dinantikan ya, lucu ini bang. Alur ceritanya juga hanya mungkin beberapa orang aja yang tahu. Oke, next. Angkat dong. Juan dan Eve biasanya ini teman-teman kisah pasangan yang unik juga. Siapa? Enggak, mau ngutang ini yang Kenapa nggak diangkat? Kenapa? Oi Ju, WhatsApp bro. Lu lagi sama cewek lu nggak? Enggak bro, lagi sendiri. Wah mantep nih. Gas gak malam clubbing? Tiga kalau malu. Oh, ada ceweknya nggak? Ada lah, ceweknya bertiga. Kitanya bertiga kan. Pas tuh, 3 cewek, 3 cowok. Kayak biasa kita dulu lah. Dulu. Iya. Dalam kondisi seperti ini udah pasti ya teman-teman. Mending kalian itu kalau menghadapi kondisi kayak gini tuh pura-pura mati, itu paling pas teman-teman. Dulu kan dulu kita juga sering kan 3 cewek 3 cowok terus kayak buka-bukaan ya buka table buka apalah buka just like old times bro, masa lupa sih? Iya. Gue Lagi apa udah? sakit tenggorokan. Ya sakit tenggorokan dia, ya sayang banget sih, tapi lu tetap jadi mau ikut kan? Jadi dong, gas kan Juan udah pasti ikut. Hi. Wah. Emang harus ini tips ya buat kalau ceweknya ya udah mungkin
tipsnya kayak gitu teman-teman. Ketika ada telepon dari temannya. Tapi kalau buat cowoknya mungkin perlu ada kode-kode yang hanya kalian yang tahu ya. Next. Karena bisa sangat ribet teman-teman ketika menghadapi masalah yang seperti ini. Next. Nggak tahu ini terkonsep atau enggak, tapi kalau emang enggak terkonsep ini berani banget teman-teman, karena di situ ada TNI dan juga Polri. Nekat sini. Next. Kalah lagi. Kalah lagi. Kalah lagi. Kalah lagi. Kalah mulu anjing. Kalah lagi. Hal yang biasa mungkin sudah kita dengar dan ya tapi tetap sakit, yaitu kekalahan MU teman-teman. Next. Siapa partner di lapor Pak yang paling lu suka? Lu sih. Yang paling lu nggak suka? Lu. Iya, sih. Lu. Jujur aja gue kalau dilapor Pak nggak ada dia, gue berasa ada pincang aja. Duh, nggak ada Wendy, kurang apa ya, kurang ada punch-nya, kurang ada pancingannya. Bukan gue merendahkan teman-teman yang lain, tapi memang kayaknya ada yang berasa pincang aja gitu. Ya karena kan kita udah biasa barengan, tiba-tiba ada satu yang kurang kan pasti berasa juga gitu. Tapi kan gue tadi udah kasih masukan sama lo ya. Nah lo, karena kan lo bilang lo nggak suka sama gue. Lu suka sama gua, lu juga nggak suka sama gua. Apa yang lu nggak suka sama gua? Yang gue nggak suka sama lo. Ini nih momennya kita ngobrol. Apa ya? Andre itu emang susah ditebak. Dia serius tapi kelihatan nggak serius. Padahal dia ngomongnya serius nih kayaknya. Kadang-kadang Wendy itu terlalu strict sama konsep cerita gitu. Bagus sih itu, artinya dia orangnya disiplin gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu di situ yang kurang apa segala macam tuh, jadi kayak dijadiin masalah. Lu harus gak bisa ini gini, ketakutan lu tuh luar biasa tinggi. Padahal mungkin belum tentu terjadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu bagus karena di samping memang itu juga mengkoreksi, mengevaluasi. Tapi itu juga sebetulnya menurut gua itu jadi sesuatu yang kalau gue kayak ngerasa, aduh Wen jangan kayak gitu lah Wen, harusnya Wen gitu. Tapi gak apa-apa, lu orang memang perfeksionis, gue akui itu. Lu memang orangnya strict juga, lu orangnya memang kalau begini harus begini gitu. Tapi ya itulah lu, ya gak apa-apa juga, itu lagi-lagi. Gitu. Akhirnya serius teman-teman. Andre Taulani dan Wendy teman-teman. Oke, buat kalian yang suka ya nonton Lapor Pak. Oke, next. Oh, headshot free kick dari CR7 terkena kameramen. Itu jelas pusing tuh tadi teman-teman, kayaknya keras banget tadi. Lihat nih ya, kita ulang ya, next ya. Oh, itu udah slow motion teman-teman, kelihatan masih kenceng kayak gitu. Rasanya kayak di uppercut kayaknya. Oke, next. Foto prewed di Gunung Bromo bawa flare. Gue tahu Gunung Bromo di Malang, tapi kan nggak mungkin Arema Malang tanding di atas gunung. Ngapain lo bawa flare? Hah? Ini tipe orang begini nih, yang kalau dikasih tahu masuk kuping kiri, keluar beli gorengan. Dan orang yang begini tipe orang yang kalau lahir nggak diazanin, tapi kupingnya digeber. Jadi susah dengar omongan orang. Gue kalau jadi orang tuanya, tahu anak gue gedenya bakal begini. Begitu lahir, ari-arinya gue rawat, dianya gue kubur. Hah? Tolol.
Udah gitu bakar gunung lagi. Hah? Orang sekarang hobi bakar rokok, lu ngapain bakar gunung? Udah mah gunung kebakaran, gue masih mikir. Yang penting fotonya estetik nih paling enggak nih. Pas gue lihat fotonya, ya ampun, kayak bukan pakai kamera SLR fotonya, kayak pakai kamera ronsen, ngeblur. Lagian kalau pengen cuma nyiptain asap doang efek, nggak usah pakai flare. Lu bawa aja motor tukang galon, lu geber, asap mulu itu isinya. Tapi nggak usah sedih, Mas tenang aja, karena setelah ini Mas akan menjadi duta kebakaran hutan Indonesia. Oke, yang ramai teman-teman ya, kebakaran di Gunung Bromo mungkin ya ini pembelajaran, cuma ya emang cukup mahal karena yang habis adalah alam ya teman-teman. Karena ya mau gimana lagi kan, semua ini mungkin force major di luar dugaan dan lain sebagainya. Itu kalau kita ngelihat dari sisi yang netral. Tapi ya untuk pembelajaran kedepannya jangan bermain-main dengan hal yang kayak gitu ya. Untuk mungkin konsep sih perlu, cuma ya harus dipertimbangkan segala efek ketika memang gagal melakukan itu, efeknya apa. Itu mungkin perlu diperhatikan buat apapun kegiatan kalian ya. Jangan sampai ulah kalian, egoisme kalian itu merugikan banyak pihak. Terutama yang kemarin ramai yaitu Gunung Bromo, yang mungkin kita sedih ya karena kebakarnya sungguh hebat teman-teman dan merusak alam. Oke, next. India keciduk nutupin pemukiman kumuh di jalan yang bakal dilewatin tamu KTT G20 pada 9-10 September kemarin. Bisa kita lihat guys, di video ini ada kain hijau yang membentang sepanjang jalanan daerah New Delhi. Dan dari keterangan warga sekitar, mereka disuruh untuk diam di rumah dan membatasi kegiatan serta pergerakan mereka. Bahkan toko-toko, kantor, pasar, dan restoran di daerah itu disuruh tutup selama 3 hari. Hal ini bikin banyak orang ngerasa miris karena pemerintah India yang sebegininya untuk nutupin kemiskinan yang ada di sana. Bahkan sebelumnya banyak lapak dagangan warga yang dihancurkan pakai alat berat. Pemerintah bilang karena lapak mereka nggak resmi dan melanggar peraturan. Tapi kata warga kok pas banget ditindaknya menjelang diadakan. Oke, di India kayaknya ya emang karena di lain sisi mungkin menghargai ya KTT G30, negara India ini menutupin warganya mungkin yang kurang teratur dan lain sebagainya. Tapi kan di lain sisi ya emang itu mungkin negaranya dan memang perlu perhatian karena kan India itu terkenal juga ketimpangan sosialnya teman-teman, antara si kaya raya dan juga ya samalah mungkin di Indonesia masalah kemiskinan di sana juga masih sangat terlihat, terutama di kotanya ya sendiri teman-teman. Ya mungkin ada solusi lah ya yang terbaik buat mereka. Oke, next. Itakimu. Kenapa ada cewek di belakangnya tadi? Didogi cewek. Padahal nggak ada siapa-siapa di belakang. Dia bingung teman-teman. Tolol banget. Ini juga salah satu konten kreator dari Bali teman-teman, Itakimu, yang unpredictable juga videonya. Itakimu. Oke, next. Si ibu ngapain nih? Tapi nggak di situ juga ibu. Benar, emang semua kucing itu nggak bisa mijetin seperti itu teman-teman. Cuma mijetnya kucing ini kayaknya milih. Bu, ibu denger nggak bu? Nggak di situ juga mijetnya tay. Kucingnya milih anjir mijetnya. Oke teman-teman, sekian informasi yang saya berikan kali ini di malam Selasa ya teman-teman. Buat kalian yang terus untuk mencapai goals kalian, tetap semangat apapun rintangan dan mungkin halau banyak yang menghadang kalian, ya tetap intinya kalian harus tetap push terus tujuan kalian, push terus goal kalian, dan jangan lupa kalian harus tetap fokus and tetap relax. Oke, ketemu di konten saya selanjutnya dan see ya.